Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengarkan tausiah saya dengan tema kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal dan abadi. Ini salah satu hal juga untuk mengingatkan pada diri saya bahwa memang betul kematian itu adalah hal yang benar-benar kekal di akhirat nanti. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan kita semua pengikut sunnahnya. Semoga di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kenyataan di dalam hidup kita yang sangat menyakitkan dan tidak bisa ditolak adalah kematian. Seperti di dalam surat Al-Imran di dalam Al-Quran yang juga merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Sudah siapkah kita untuk menerima kematian itu sendiri? Ingat, ajal tanpa pemberitahuan. Ajal tidak menunggu tua. Jadi ajal tidak menunggu usia kita tua. Ajal tidak menunggu kita kaya. Dan ajal tidak menunggu taubat. Betapa banyak orang yang hari ini tersenyum, besok sudah terbujur kaku. Betapa banyak orang yang malamnya sehat, paginya sudah ada di liang lahat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, yaitu perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perlu persiapkan? Persiapannya adalah taubat, jangan sampai terlambat. Allah membuka pintu taubat bagi umatnya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Di dalam hadis Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi dikatakan, Allah menerima taubat setiap hambanya selama ajalnya belum tiba. Maka jangan tunda bertobat, karena ajal tidak menunggu kesiapan kita. Berhentilah maksiat, bersihkan hati dari iri, dengki, dan hasad. Perbanyaklah
mulailah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang baik yang akan kita persiapkan adalah amal soleh dan hati yang ikhlas. Yang terbaik yang kita akan bawa, amal yang terbaik itu bukanlah harta, jabatan, dan ketenaran, tapi amal terbaik yang akan kita bawa itu adalah amal soleh, tauhid yang murni, dan hati yang ikhlas. Seperti dalam firman Allah surat Al-Hasyr, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, hendaklah setiap jiwa memperhatikan perbuatannya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Maka mulai hari ini perbanyaklah atau perbaikilah ibadah kita. Pertama, sholat tepat waktu. Kedua, berbanyak membaca Al-Quran. Ketiga, perbanyak sedekah. Keempat, menolong sesama. Kelima, menjaga lisan. Dan terakhir, bersyukur dalam kesempitan maupun kelapangan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah hidup dalam kebaikan agar kita meninggal dalam kebaikan. Mempersiapkan husnul khotimah atau meninggal dalam kebaikan. Setiap orang menginginkan meninggal dalam husnul khotimah, tetapi itu tidak didapat secara tiba-tiba, tapi itu perlu dipersiapkan. Hadis riwayat Muslim mengatakan, seseorang yang akan dibangkitkan adalah sesuai dengan ketika dia meninggal dunia. Maka kita harus selalu berada dalam kebaikan agar kita diwafatkan di dalam kebaikan atau husnul khotimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dan harapan. Doa dan harapan kita agar kita wafat dalam husnul khotimah. Yuk aminkan doa saya. Ya Allah, jadikan hari terakhir kami adalah hari yang baik. Jadikan detik-detik terakhir kami adalah detik-detik ketika Allah meridhoi kami. Dan jangan cabut nyawa kami kecuali kami dalam keadaan membawa iman, taubat, dan amal soleh. Amin ya robbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat, dunia sementara. Ajal bisa datang kapan saja. Sebelum ajal menjemput, sebaiknya kita persiapkan bekal. Amin. Sebelum saya menutup kajian ini, saya akan menyanyikan lagu Selimut Putih, karena kita semua pastinya akan merasakan selimut putih ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Bila Israil datang memanggil, jasad